Oke, di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat sekolah manapun, gimana caranya mengubah visi, misi, dan tujuan, atau kita sebut aja VMT, dari yang tadinya cuma dokumen kaku jadi panduan yang benar-benar hidup dan menggerakkan. Yuk, coba kita jujur-jujuran sebentar deh. Sering banget kan kita lihat visi dan misi sekolah itu dipajang bagus-bagus di lobi atau di dinding kantor. Tapi kalau ditanya prakteknya sehari-hari gimana, ya gitu deh. Kayak nggak ada artinya. Dan ya, kenyataannya emang sering banget begitu. Tapi tenang aja, ini bisa diubah kok. Visi yang beneran hidup itu bukan sekedar hiasan. Justru itulah mesin utama yang bisa mendorong transformasi dan kemajuan sekolah. Nah, mari kita mulai perjalanannya. Kita akan sama-sama lihat gimana cara memindahkan visi itu dari sekedar teks di dinding menjadi sebuah kenyataan yang dirasakan setiap hari. Perubahan ini tuh nggak instan ya, ada tahapannya. Biasanya dimulai dari tahap terbatas, di mana ya semua berjalan kayak biasa aja. Kebiasaan lama yang berkuasa. Terus naik ke mulai berkembang, saat sekolah mulai bikin VMT secara formal. Kalau udah lebih baik, masuk ke tahap mulai berprogres, di mana VMT itu beneran dipakai buat ngambil keputusan. Puncaknya ada di mapan dan terimplementasi. Di sini visi itu udah jadi milik bersama, jadi DNA sekolah. Nah, coba deh direnungkan, kira-kira sekolah Anda ada di tahap mana ya sekarang? Semua ini berawal dari hal yang paling fundamental, yaitu menemukan alasan kenapa kita ada. Atau menemukan mengapanya kita. Jadi, apa sih visi itu? Gampangnya, visi itu mimpi bareng-bareng tentang sekolah kita mau jadi seperti apa di masa depan. Dan ini penting ya diciptakan bersama, bukan cuma bikinan kepala sekolah doang. Visi yang kuat itu bisa menjawab pertanyaan paling dasar. Sebenarnya sekolah ini ada untuk apa sih? Peter Senge ngegambarinya keren banget. Katanya visi bersama itu bukan sekedar ide di kepala, tapi sebuah kekuatan di dalam hati. Visi itu adalah jawaban kita semua atas pertanyaan, kita ini mau menciptakan apa sih bareng-bareng? Nah, inilah yang mengubah selembar kertas jadi energi. Oke, kalau kita udah tahu mengapanya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Disinilah kita mulai bicara soal jalan menuju rasa kepemilikan bersama. Nah, misi itu ibarat jembatannya. Kalau visi itu adalah pulau impian di seberang sana, misi itu adalah peta dan langkah-langkah strategis buat sampai ke sana. Isinya itu tindakan-tindakan konkret yang bakal kita lakuin buat wujudin mimpi itu. Tapi biar VMT ini benar-benar hidup, gak cukup cuma ditulis. Perlu ada rasa memiliki. Dan ternyata ada 7 prinsip kunci buat ngebangun rasa kepemilikan ini. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini poin yang menarik banget. Bedain ya antara partisipasi dan kepemilikan. Partisipasi itu bagus, semua orang ikut rapat, kasih ide. Tapi kepemilikan itu lebih dalam lagi. Ini soal perasaan bahwa visi sekolah ini ya visi kita, bukan cuma visinya pimpinan. Ini mimpi gue juga gitu. Selanjutnya, ada koherensi dan kolaborasi. Koherensi itu artinya semua program, semua kebijakan, dari kurikulum sampai ekskul, itu nyambung dan sejalan sama VMT. Nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Sementara kolaborasi itu soal cara kerjanya. Guru, siswa, orang tua, semua kerja bareng sebagai tim buat mencapai misi itu. Dua pilar selanjutnya ini penting banget buat ngebangun kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itu artinya kita terbuka soal rencana, progresnya gimana, hasilnya apa. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau akuntabilitas, ini bukan soal nyari-nyari kesalahan ya, tapi soal setiap orang sadar perannya apa dan tanggung jawab sama peran itu. Dan yang terakhir, tapi justru bisa dibilang paling krusial, adalah pemberdayaan dan keteladanan. Pemberdayaan itu artinya kita kasih kepercayaan dan ruang buat guru dan siswa buat berinovasi, buat nyoba hal baru. Sementara keteladanan, ya ini udah jelas. Pemimpinnya nggak cuma ngomong, tapi setiap tindakan dan keputusannya itu mencerminkan visi sekolah. Visi itu mimpinya, misi itu rencananya. Nah sekarang, gimana cara kita ngukur kemajuannya? Disinilah tujuan masuk ke dalam gambar. Tujuan inilah yang bikin visi jadi kelihatan nyata dan bisa diukur. Dan ingat, tujuan itu bukan cuma soal nilai rapor atau angka-angka akademis. Tujuan yang baik itu juga mencakup perkembangan karakter siswa, keterampilan mereka, pokoknya semua aspek yang kita mau ada di lulusan kita. Terus gimana caranya bikin tujuannya efektif?
Nah, ada nih kerangka kerja yang keren banget namanya SMART. Pastiin aja tujuan kita itu spesifik, bisa diukur atau measurable, bisa dicapai atau attainable, relevan sama visi kita, dan ada batas waktunya atau time bound. Ini cara Jitu buat mengubah harapan jadi target yang jelas. Oke, kita udah punya visi, misi, sama tujuan. Sekarang, bagian paling pentingnya, gimana cara ngegabungin semuanya dalam praktek sehari-hari di sekolah? Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kita bisa mastiin semua elemen ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi jadi satu kesatuan yang solid dan saling menguatkan? Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, analisis. Pahami dulu kondisi sekolah kita, kekuatannya apa, tantangannya apa. Kedua, formulasi. Ajak semua pihak, guru, staf, siswa, orang tua, buat merumuskan VMT bareng-bareng. Dan ketiga, yang paling penting, implementasi. Jadikan VMT itu sebagai filter atau kompas buat setiap keputusan yang kita ambil. Jadi, poin krusialnya cuma satu. Transformasi itu terjadi saat VMT berhenti jadi dokumen yang disimpan di map, tapi berubah jadi budaya. Jadi kompas yang nunjukin arah buat semua orang di sekolah setiap saat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak usah nunggu perubahan raksasa. Coba pikirin, satu tindakan kecil aja, apa yang bisa Anda lakuin besok buat bikin visi sekolah Anda jadi selangkah lebih hidup. Terima kasih sudah menyimak,